Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajmain. Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya dapat menuntaskan tugas akhir proyek mata kuliah pedagogi ini dengan baik dan tepat waktu. Selawat beriringan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Dr. Randa Eldarni MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pici Anggeli dengan NIM 2002279 dari Departemen Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi yaitu tentang kesukaran belajar anak didik dalam dunia pendidikan. Adapun poin-poin dari materi ini, yang pertama, pengertian kesukaran belajar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesukaran belajar anak didik. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi kesukaran anak didik dalam belajar. Dan yang keempat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar anak usia dini. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian kesukaran belajar dalam dunia pendidikan. Menurut Burton, anak didik diduga mengalami kesukaran belajar apabila anak didik tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan belajar dalam waktu tertentu. Anak didik tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan materi. Sedangkan menurut Makmum, pada tahun 1996, pada halaman 207, anak didik yang mengalami kesukaran belajar akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga ia akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, penurunan nilai belajar, dan prestasi belajar yang rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak didik yang mengalami kesukaran belajar akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga ia akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, penurunan nilai belajar, dan prestasi yang rendah. Yang kedua, yang B, ada faktor yang mempengaruhi kesukaran belajar anak didik. Menurut Nurjan Syarifan pada tahun 2015, halaman 162, menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki kesulitan belajar ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal seperti anak didik sedang dalam kondisi tidak sehat, cacat tubuh, inteligensi yang dimiliki anak, bakat dan minat anak, motivasi, serta kesehatan mental yang dialami oleh anak. Sedangkan pada faktor eksternal seperti faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat anak yang pertama untuk belajar. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan mental anak. Orang tua yang acuh
tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya dan juga faktor ekonomi. Nah, beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar anak didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor internal siswa atau faktor dalam diri anak didik. Yang pertama ada faktor fisiologis, di mana kondisi fisik pada umumnya sangat berpengaruh terhadap belajar. Anak dalam keadaan jasmaninya segar akan berbeda belajarnya dengan anak yang kelelahan. Anak yang kekurangan gizi juga belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Maka mereka lebih cepat lelah, mudah mengantuk, dan tidak mudah menerima pelajaran. Yang kedua ada faktor psikologi. Nah, pembagian dari faktor psikologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cacat mental. Cacat mental sangat mempengaruhi kemampuan belajar, sehingga secara otomatis mengakibatkan ketidakmampuan belajar. Cacat mental ada yang terbawa sejak lahir, seperti faktor internal, yaitu seperti idiot dan embisil. Ada pula cacat mental dari faktor eksternal, seperti kecelakaan atau karena faktor kecelakaan perawatan. Yang kedua, ada bakat. Yang B, bakat. Kurangnya bakat khusus untuk suatu situasi pembelajaran tertentu, beberapa jenis pembelajaran tertentu seperti melukis, musik, dan olahraga banyak ditentukan oleh bakat khusus. Apabila anak didik kurang memiliki bakat khusus dalam suatu bidang tertentu, maka besar kemungkinan anak didik akan mengalami kesulitan belajar. Yang C ada motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Yang ke-D ada ego, di mana rasa angkuh seseorang anak dapat menyebabkan kesulitan belajar karena merasa sudah pintar sehingga tidak mau melakukan tolong-menolong dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada faktor eksternal anak didik atau faktor dari luar diri anak didik. Yang pertama ada faktor keluarga, di mana salah satu faktor kesulitan belajar adalah suasana dan keluarga yang kurang mendukung, seperti adanya kegaduhan di rumah, kurang perhatian dari orang tua, dan tidak tersedianya peralatan belajar. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, di mana faktor lingkungan sekolah yang kurang mendukung dalam proses belajar akan mengakibatkan kesulitan belajar pada anak, seperti adanya kegaduhan, bau busuk, dan sebagainya. Yang C ada faktor lingkungan tempat tinggal, di mana faktor lingkungan yang kurang mendukung seperti pengaruh pergaulan, pengaruh teknologi, dan pengaruh menonton TV. Selanjutnya, materi tentang solusi untuk mengatasi kesukaran anak didik dalam belajar. Yang pertama, bisa mengajak anak didik untuk selalu aktif saat proses pembelajaran, di mana guru bisa melibatkan anak didik dalam berdiskusi saat sedang menerangkan materi pelajaran. Selain itu, dorong anak didik untuk mau bertanya tentang materi apa yang belum dipahami oleh anak. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, kesulitan yang dialami seseorang bisa terjadi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Maka dari itu, penting untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan supaya lebih berkonsentrasi.
Yang ketiga, jangan belajar sambil bermain handphone. Di mana banyak anak didik yang menganggap bahwa belajar merupakan aktivitas yang sangat membosankan. Nah, biasanya rasa bosan tersebut diatasi dengan bermain handphone. Padahal belajar sambil bermain handphone bisa membuyarkan konsentrasi. Yang keempat, menemani anak belajar. Nah, peran orang tua juga memiliki peran yang besar dalam mengatasi masalah kesulitan belajar anaknya. Supaya anak lebih semangat belajar, orang tua bisa menemaninya saat proses belajar. Yang kelima, mengadakan belajar kelompok. Nah, di mana belajar kelompok merupakan metode belajar yang hingga saat ini masih digunakan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena belajar kelompok ini bisa membuat anak didik menjadi lebih aktif dibandingkan dengan belajar sendiri. Yang keenam, memberikan pujian pada anak. Nah, ketika anak mengalami kesulitan belajar, guru ataupun orang tua sebaiknya membantu anak didik mengatasi masalah tersebut. Cara sederhana dan sangat mudah yaitu bisa dilakukan dengan memberikan pujian kepada anak. Nah, contohnya seperti mengatakan anak pintar, bagus sekali, dan sebagainya. Selanjutnya, berhenti membandingkan anak dengan anak lainnya. Orang tua yang suka membandingkan anaknya dengan anak lain akan membuatnya menjadi tertekan. Terlebih lagi anak yang dijadikan perbandingan merupakan anak yang berprestasi. Poin selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam belajar anak usia dini. Dalam pendidikan usia dini, sangat banyak faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan usianya. Faktor-faktor tersebut seperti kondisi ekonomi, partisipasi pendidik, serta orang tua, dan juga faktor kesehatan. Dalam hal ekonomi, pemerintah harus berpartisipasi membuat program untuk anak usia dini agar pendidikannya tetap terjamin. Selanjutnya, partisipasi orang tua sebagai pendidik utama juga perlu diperhatikan, di mana orang tua harus memiliki ilmu yang cukup dalam mengasuh anak-anaknya agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sukses. Adapun faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pendidik di sekolah atau guru pun harus memiliki kompetensi yang baik dalam mendidik anak. Pendidik harus memastikan bahwa pembelajaran yang diajarkan harus sesuai dengan standar kompetensi dan juga termasuk membuat kondisi atau kualitas kelas yang baik. Kondisi atau kualitas kelas, kondisi dari pendidik maupun tenaga kependidikan dapat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran anak didik, karena semuanya merupakan suatu hal yang saling berhubungan satu sama lainnya. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya mengenai kesukaran belajar anak didik dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.